Namun ketika ada beberapa turis yang datang ke negara Filipina, Uh. Yeah. Uh. welcome back to my YouTube channel Enrico Brian. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang 7 fakta yang belum diketahui banyak orang tentang negara Filipina. Yaps, yaitu negara tetangga kita. Namun sebelum kita masuk ke dalam video pembahasan, alangkah baiknya teman-teman untuk subscribe, jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini agar supaya teman-teman kalian bisa menonton dan bisa menambah wawasan tentang fakta-fakta apa sih yang belum kita ketahui tentang negara Filipina ini. Jadi sebelum kita masuk kepada fakta-faktanya, kita bahas dulu tentang negara Filipina. Jadi negara Filipina adalah sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara yang terdiri dari 7.107 pulau dengan luas total daratan diperkirakan memiliki besar sekitar 343.448 km persegi yang berada tepat di lingkar Pasifik Barat. Filipina juga memiliki garis pantai sepanjang 36.289 km yang menjadikannya sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kelima di dunia, teman-teman. Wow. Ternyata Filipina ini dikuasai oleh kerajaan Spanyol selama 265 tahun, mulai dari tahun 1565 sampai pada tahun 1821. Namun ketika ada perang antar Amerika dan juga Spanyol, ternyata Amerika memenangi atau menguasai negara Filipina pada saat itu. Nah, itu adalah gambaran kecil dari negara Filipina. Dan saatnya kita akan masuk kepada fakta-faktanya. Jadi fakta yang pertama, bahwa di negara Filipina itu terdapat 175 dialek, namun yang dianggap hidup hanya 171, dan 4 diantaranya itu belum diketahui kalau mereka memiliki penutur yang hidup. Nah, bahasa resmi negara Filipina yaitu berdasarkan bahasa Tagalog dan juga bahasa Inggris dengan Cebuano dan Ilocano. Namun ketika ada turis atau orang-orang asing yang datang ke negara Filipina, orang Filipina ini justru menggunakan bahasa Inggris, dan bahkan mereka sangat fasih dan lebih gampang menggunakan bahasa mereka sendiri, yaitu bahasa Inggris, untuk bisa berinteraksi dengan orang asing atau para turis itu, teman-teman. Dan for your information, bahwa negara Filipina ini juga termasuk negara kelima terbesar yang menggunakan bahasa Inggris setelah adanya India, Amerika Serikat, Pakistan, dan juga negara Inggris. So, gimana menurut kalian? Coba komen. Nah, ternyata pada tanggal 15 Juni tahun 1991, di negara Filipina terdapat sebuah bencana yang sangat besar, yaitu letusan Gunung Pinatubo. Dan bahkan teman-teman, ledakan dari gunung itu sangat dahsyat dan sangat kuat, sehingga dia dapat menembakkan sekitar 10 miliar metrik ton magma dan 20 juta ton sulfur dioksida beracun ke stratosfer setinggi 250 km. Wow. Nah, bahkan Gunung Pinatubo ini juga mengirimkan awan abu jamur yang begitu besar ke atmosfer sehingga menciptakan kabut asap sulfat di seluruh dunia selama 2 tahun. Dan bahkan membuat suhu global turun 1 derajat Fahrenheit. And the Philippines was faced with the second largest volcanic eruption in the 20th century, the eruption of Mount Pinatubo. This eruption had a devastating impact not only on the local environment, produced a column of ash and smoke more than 30 kilometers high. The cloud of sulfur dioxide mixed with water vapor circled the entire globe in 22 days. 2 inches thick, covered a land area of about 4,000 square kilometers. This caused crops and other plant life around Mount Pinatubo to burn. The eruption removed so Dan tragisnya, letusan dari gunung itu menewaskan ada 847 orang dan melukai 184 dan menyebabkan lebih dari 1 juta orang kehilangan tempat tinggal mereka, teman-teman. So, gimana menurut kalian? Coba komen. Dan fakta yang ketiga, bahwa di negara Filipina itu sering terjadi sebuah topan malapetaka yang hampir datang setiap tahun. Dan topan itu dikenal sebagai topan Super Haiyan, namun dikenal oleh orang-orang Filipina bahwa topan itu bernama topan Yolanda. Kenapa disebut sebagai Super Topan Haiyan? Nah, jadi pada tahun 2013, topan Haiyan ini menewaskan sedikitnya ada 6.100 orang dan menggusur jutaan orang menurut laporan pemerintah. Dan bahkan menurut data tersebut 6.100 orang yang meninggal. Setelah diselidiki ternyata menurut warga yang ada di sana itu mereka mengatakan bahwa yang meninggal itu setidaknya
hampir mendekati 15.000 orang, serta 1.000 orangnya sampai detik ini masih menghilang tidak ditemukan. So, gimana menurut kalian? Coba komen. Nah, burung nasional Filipina atau Filipin atau elang pemakan monyet adalah elang dari spesies yang terbesar dari semua elang yang dinyatakan burung nasional Filipina pada tahun 1985. Nah, burung ini atau hewan ini termasuk yang terancam kepunahannya. Dan bahkan spesies yang tersisa burung pemakan monyet ini hanya tersisa sekitar 18 sampai 500 ekor yang ada di Filipina. Dan bahkan jika diketahui ada orang yang akan memburu atau membunuh burung elang ini, dia akan dikenakan denda yang sangat besar dan hukuman penjara sekitar 12 tahun. So, gimana menurut kalian? Coba komen. Nah, ternyata 3 bintang yang ada dalam bendera Filipina itu menggambarkan atau menunjukkan 3 pulau yang ada di Filipina, yaitu Pulau Luzon, Pulau Mindanao, dan juga Pulau Panay. Nah, proklamasi kemerdekaan pada tahun 1898 adalah untuk ketiga pulau tersebut, teman-teman. Dan ketika ada 3 bintang di ujung-ujung seperti itu, kan teman-teman bisa melihat ada bintang yang sangat besar di tengah-tengahnya, teman-teman. Bintang besar itu untuk memperingati di mana revolusi Spanyol dimulai. Dan 8 sinar matahari menunjukkan kota Manila, Cavite, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Bataan, Laguna, dan juga Batangas. So, gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Nah, jadi di Filipina itu ada sebuah sungai bawah tanah. Dan dikatakan orang-orang bahwa sungai bawah tanah ini adalah sungai terpanjang di dunia, teman-teman. Sungai bawah tanah itu terdapat di Puerto Princesa yang ada di Palawan. So, kalau aku salah, coba kalian komennya di bawah. Nah, sungai ini berupa sungai di bawah Gunung Kapur sepanjang 8,2 km. Nah, yang menjadi ciri khas dari sungai ini bahwa ketika ada angin yang masuk, angin itu akan mengalir bersama sungai sebelum dia mengalir langsung ke Laut Cina Selatan, teman-teman. So, sangat interesting kan? Komen di bawah. Ternyata Universitas San Carlos yang terdapat di kota Cebu itu adalah sebuah universitas atau bangunan tertua yang didirikan oleh bangsa Spanyol pada tahun 1595 dan dianggap paling tua dari Universitas Harvard. Dan juga bisa dibilang sebagai universitas tertua yang ada di benua Asia. Dan bahkan universitas atau institusi tertua di Asia kedua disebut juga dari Filipina, teman-teman, yaitu Universitas Santo Tomas yang ada di Manila yang dibangun pada tahun 1611. Sangat tua, teman. So, gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Nah, sebagai bonus bahwa juga di Filipina itu memiliki beberapa hewan-hewan unik dan bahkan ini ada di Indonesia juga, teman-teman. Yang pertama ada Tarsier Filipina yang dianggap sebagai primata terkecil di dunia. Nah, kalau di Filipina itu namanya Tarsier, tapi kalau di Sulawesi Utara atau di Indonesia itu disebut sebagai Tarsius. Ini yang Filipina punya, yang ini Indonesia punya. Coba kalian lihat. Atau mungkin spesies yang sama, hanya tempat tinggalnya yang berbeda dan juga untuk namanya juga agak berbeda kan, teman-teman. Tapi kalau mau dilihat sama, hanya saja Tarsier dan juga Tarsius. So, coba kalian komen di bawah. So, itu adalah beberapa fakta dari negara Filipina. Untuk teman-teman yang mungkin ada beberapa fakta yang belum aku masukin di video ini, kalian bisa komen di bawah agar supaya kita bisa berdiskusi di bawah dan bisa mengetahui bahwa ada beberapa fakta yang harus kita tahu dari negara Filipina. Kita sudah berada di ujung video. Terima kasih kalian sudah nonton videonya. Kalian sudah silahkan like. Mohon maaf jika salah kata dari saya. Untuk kritik dan saran silahkan komen di bawah. Untuk ide-ide video selanjutnya bisa di email atau bisa kalian lihat email aku, itu ada di deskripsi box. Dan see you in the next video, guys. Salam perdamaian. Dadah.